Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua selalu sehat, tetap semangat dan selalu bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita boleh ada dan saat ini ada di hari yang kelima di tahun 2024, tahun yang baru saja kita jalani sampai dengan hari kelima hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa waktu terakhir ini ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia atau di luar negeri, ya. Dan salah satu yang menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir yaitu tentang pernyataan dari seorang artis yang cukup populer di Indonesia ketika dia memposting di media sosialnya tentang pemahaman atau pendapat pandangan dia tentang Yesus Kristus. Dan artis yang saya maksudkan di sini adalah bahwa dia ialah Syahrini, ya. Dan pernyataan narasi yang dibuat dalam postingan media sosialnya telah mendapatkan respon tanggapan dari berbagai pihak, khususnya dari pihak Kristen. Apologet Kristen juga telah memberikan respon tanggapan terhadap argumentasi, narasi yang diposting oleh Syahrini dalam akun media sosialnya tentang pemahaman atau pendapatnya berkaitan dengan Tuhan Yesus yang diimani, diyakini, dipercayai oleh orang Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, ini menimbulkan polemik yang terjadi. Dan pendapat atau argumentasi narasi yang dibuat oleh Syahrini dalam akun media sosialnya tentunya menampar mukanya sendiri dan juga menampar muka dari para apologet Muslim yang paham, yang mengerti tentang Kristologi, ya, tentang Kristologi, sehingga sangat memalukan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Syahrini ini karena dia tidak tahu tapi sok tahu, ya. Kemarin saya sudah memposting video dengan judul jangan ngawur para kadrun dalam membahas agama orang lain. Dan hari ini saya kembali memberikan respon atau tanggapan terhadap gagal pahamnya Syahrini terkait dengan Yesus yang adalah Allah dan Tuhan serta Juru Selamat yang diimani, dipercayai oleh orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin men-share satu link media online yang secara khusus menulis atau membahas tentang postingan Syahrini. Nah, berikut saya share untuk kita semua ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ini media online yang bisa saya share kepada kita semua. Nama websitenya adalah lambetura.co.id. Dimuat dalam website online ini tentang figur Syahrini. Yang pertama dikatakan bahwa sejak menikah dengan Raino Barak, Syahrini kerap dikenal lebih syahri, ya, hingga membatasi diri untuk tampil di depan publik. Ya, kita tahu bersama memang Bapak Ibu Saudara, semenjak Syahrini menikah dengan Raino Barak,
sangat jarang kita menyaksikan Syahrini tampil di layar kaca, di media-media elektronik, ya. Sangat jarang sekali, ya. Dia tidak pernah panggung lagi atau tampil di ruang publik, ya, semenjak dia menikah. Sehingga apa yang dikatakan di dalam lembetura.co.id ini, tentu ini juga menjadi informasi bagi kita bahwa Syahrini lebih sahri, ya, sehingga dia menutup diri atau mengisolasi diri dari hadapan publik. Nah, Bapak Ibu Saudara, dilanjutkan juga bahwa Syahrini kerap membagikan kutipan Islami, video ceramah atau potongan ayat Al-Quran di media sosialnya. Jadi memang aktivitas Syahrini lebih banyak untuk meneruskan, men-share, ya, membagikan kutipan-kutipan dari perspektif agamanya dan juga ceramah-ceramah atau potongan-potongan ayat kitab suci yang mungkin menurut Syahrini itu berguna, bermanfaat, sehingga dia men-share di media sosial agar para pengikutnya, followersnya bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi, ya, dalam menjalani kehidupan mereka. Jadi pekerjaan Syahrini lebih banyak kepada men-share atau membagikan kutipan-kutipan, ceramah-ceramah, potongan-potongan kitab suci kepada followersnya di akun media sosialnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun unggahan Syahrini kali ini sangat luar biasa, ya, karena yang dia unggah, yang dia share, yang dia bagikan ialah soal Yesus sebagai Nabi Tuhan. Dan ini menimbulkan pro kontra dalam konteks masyarakat, ya. Karena Yesus dikatakan masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan merupakan maha sempurna. Itu pandangan yang disampaikan oleh Syahrini bahwa Yesus dalam perspektif, dalam pandangan, dalam pemahaman Syahrini bahwa Yesus itu terbatas, ya. Sedangkan menurut Syahrini Tuhan itu maha sempurna. Jadi dia membenturkan pemahaman orang Kristen tentang Tuhan Yesus yang maha sempurna, yang juga adalah Allah 100% dan juga manusia 100% tanpa dosa. Dia membenturkan ini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan oleh Syahrini dalam unggahannya bahwa bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Jadi, pandangan argumentasi pertama dari Syahrini ini memberi informasi kepada publik bahwa dalam perspektif Syahrini, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Tentu pendekatan ini adalah pendekatan antroposentris, logika rasionalitas manusiawi yang digunakan oleh Syahrini untuk memberikan argumentasi, memberikan pandangan atau pendapatnya terhadap personality, individu, pribadi dari Yesus. Nah, kemudian dia katakan bahwa sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna, umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Nah, ini unggahan yang disampaikan oleh Syahrini dalam akun media sosialnya. Jadi dalam perspektif agama Islam yang dianut oleh Syahrini bahwa Tuhan itu selalu sempurna. Sedangkan Yesus yang dipercayai oleh orang Kristen, yang
menjadi Tuhan dan juru selamat dianggap, dinilai ya oleh Syahrini punya keterbatasan. Jadi Syahrini membenturkan konsep Kristen tentang Tuhan Yesus dan konsep Islam tentang Tuhan. Lalu Syahrini memberikan satu pernyataan bahwa mendorong orang Kristen untuk mengajukan sebuah refleksi atau mempertimbangkan kembali ya, menggugat kembali pengakuan syahadat, doktrin, ajaran, gagasan tentang Tuhan Yesus. Karena dalam perspektif Syahrini, Tuhan Yesus, Tuhan itu adalah sempurna, sedangkan Yesus itu tidak sempurna, punya keterbatasan pengetahuan. Nah, ini menjadi satu konsep gagal paham dari Syahrini tentang Tuhan Yesus yang dipercayai oleh orang Kristen sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Nah, dikatakan lebih lanjut, ya, umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan, minuman, atau tidur sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama? Tentu saja tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah suatu pemahaman yang sangat ngawur yang disampaikan oleh Syahrini di media sosialnya tentang Yesus, ya, tentang Yesus dan tentang Tuhan yang dipercayai oleh orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa apa yang dikatakan oleh Syahrini ini sesungguhnya bukan hal baru, ya, karena memang orang Islam, apologet Muslim, ya, cenderung untuk memojokkan pengakuan syahadat dari orang Kristen tentang Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, ya. Dan ini memang kita akui bahwa pemahaman pengetahuan dari apologet Muslim, ya, tentang Yesus sangat-sangat kurang, ya, atau bukan saja sangat kurang, tetapi ada sisi lain, yaitu di mana apologet Muslim menutup data, menutup fakta apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Tuhan Yesus. Dan inilah yang menyebabkan mereka gagal paham, termasuk Syahrini ketika dia menyatakan bahwa Yesus itu punya keterbatasan dalam hal pengetahuan, sementara Tuhan itu maha sempurna. Inilah yang menyebabkan banyak apologet Muslim yang gagal paham dan ngawur, ya, ketika membahas tentang kristologi dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, kita punya pemahaman yang benar tentang Yesus. Kita punya fakta, kita punya data valid, otentik, yaitu dari Alkitab tentang Yesus, ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas dikatakan bahwa pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, konsep kekristenan tentang Yesus sangat jelas bahwa Yesus adalah Allah yang karena kasih karunia Allah menjadi manusia. Logos, firman, ya, menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Dan perjumpaan inilah yang membawa orang Kristen untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat secara
pribadi. Ini yang tidak dipahami oleh Syahrini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kemudian ada juga tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan unggahan dari Syahrini. Ya, dikatakan bahwa gegara postingan ini Syahrini pun dianggap sedang berusaha untuk menyebarluaskan ujaran kebencian dan tentunya akan menimbulkan konflik SARA dalam konteks Indonesia. Ya. Kemudian netizen juga beranggapan bahwa istri Reno Barak ini terlalu mencampuri pilihan agama orang lain. Saya setuju. Ya. Makanya dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Syahrini ini tentu melukai perasaan orang Kristen. Tapi memang orang Kristen juga tidak terlalu ambil pusing ya, karena orang Kristen memiliki data fakta yang otentik, data dan fakta yang valid yang bersumber dari Alkitab. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam pemahaman ini maka kita harus melihat bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat secara pribadi, karena substansi hakikat pribadi Yesus adalah Allah, di mana Yesus sendiri mengatakan secara eksplisit, sebelum Abraham diciptakan, sebelum Abraham hadir, Yesus sudah ada. Ego eimi, ya. Dan Alkitab memberikan informasi yang akurat, yang valid tentang substansi hakikat tentang Yesus adalah Allah, ya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, ya, ayat 14 Injil Yohanes pasal 1 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya bacakan untuk kita semua. Kristus telah menjadi manusia dan hidup di dunia ini di antara kita. Ia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Beberapa di antara kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan anak tunggal dari Bapa Sorgawi. Ini terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup. Nah, dalam terjemahan baru, ya, dari Alkitab terjemahan baru dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus jelas bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang mengawali dan juga tidak ada yang mengakhiri. Sehingga dalam konteks doktrin iman Kristen menegaskan dan sudah final bahwa Yesus adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Dan sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Dan segala sesuatu akan berakhir, Yesus pun tidak akan berakhir. Dia Alfa dan Omega. Sehingga Syahrini ya harusnya jangan mencampuri urusan agama orang lain. Perdalam pemahaman tentang agamanya sendiri, ya, supaya dia semakin dewasa di dalam pengetahuan keagamaannya sendiri. Tidak berusaha untuk mencampuri urusan agama orang lain. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa saya share pada kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan salam untuk kita semua.